Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, malam hari ini kami sudah menyiapkan satu buah kisah, yang mana kisah ini akan dibawakan oleh Kang Surya seperti biasanya. Bagaimana kabarnya Kang Surya? Kabar baik Pak Jack ya. Malam hari ini kisah apa ini yang akan dibagikan untuk sobat pemburu kisah? Ini kisah dari Mas Hamzah atau Hamzah ya. Jadi bercerita tentang masa kecilnya dia yang nggak sengaja itu diculik oleh tetangganya sendiri Pak Jack. Jadi kelihatannya mungkin kedengarannya sederhana ya, diculik tetangga. Tapi sebenarnya latar belakangnya itu ternyata ada kisah misteri di baliknya. Oke Kang Surya, bisa diceritakan lebih lanjut untuk sobat pemburu kisah? Oke Pak Jack. Jadi Hamzah atau Mas Hamzah ini pada periode tahun 80-an, waktu itu dia masih anak-anak Pak Jack. Di kampungnya itu ada salah satu tetangga, jadi nenek-nenek Mbah Yem atau Mbok Yem itu dia itu tinggal sendiri. Jadi suaminya sudah meninggal, anak-anaknya juga tidak tiap hari menengok ke sana. Nah di kampungnya Mas Hamzah itu Mbok Yem ini termasuk ya dulunya itu orang yang cukup banyak yang kenal gitu. Jadi orang-orang menganggap Mbok Yem ini sebenarnya orang yang baik. Bahkan rumahnya dibanding dengan rumah-rumah tetangganya termasuk lahannya paling lapang. Jadi dia punya halaman di depan, di kiri kanan, bahkan di belakangnya juga halamannya cukup luas Pak Cik. Biasanya anak-anak seusianya waktu itu, seusia Mas Hamzah waktu itu, seringkali bermain-main di pekarangan rumahnya sampai mulai sore sampai menjelang maghrib. Bahkan kalau malam gitu mereka juga masih sering main ke sana. Nah Mbok Yem ini usianya sudah 80 tahun Pak Cek waktu itu. Jadi beliau ini sudah tua, istilahnya kalau pendengarannya itu juga agak kurang, pandangan matanya juga sudah tidak seperti waktu dulu lagi, dan bahkan untuk berjalan pun lambat banget karena Mbok Yem ini kadang-kadang untuk berjalan itu tidak bisa leluasa karena harus dibantu dengan tongkat. Jadi berjalannya itu tertatih-tatih dengan memegang tongkat. Tapi memang semangatnya itu ketemu dengan tetangga, walaupun istilahnya hanya sekedar menyapa, itu masih luar biasa. Tiap harinya itu bahkan masih bisa memasak sendiri untuk dirinya sendiri, kadang-kadang juga diberikan ke tetangga-tetangganya. Jadi di usianya yang senja, Mbok Yem itu termasuk ya istilahnya bagi warga sekitar itu cukup dikenal baik lah. Hingga pada suatu ketika Pak Jack, ketika waktu itu Mas Hamzah itu usianya masih 7-8 tahun, ada beberapa kejadian yang terasa aneh. Jadi menurutnya Mbok Yem itu beberapa kali itu sering mengajak anak-anak seusianya, memanggil anaknya untuk main ke rumahnya. "Le, ayo main ke sini." Dan rata-rata yang diajak itu anak laki-laki Pak Jack. Kalau ada bocah perempuan gitu ya kadang-kadang Mbok Yem istilahnya hanya melihat seolah-olah cuek gitu. Kalaupun dia itu memanggil anak-anak yang main lebih dari satu orang, misalkan 3 orang gitu ya, 2 laki-laki 1 perempuan, yang diperhatikan sama Mbok Yem itu cuma yang laki-laki aja, yang perempuan itu kayak nggak dianggap gitu. Jadi menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh. Bahkan Mbok Yem itu kadang-kadang ya ngajak itu anak laki-laki, "Le, ayo main ke dalam rumah." Masuk di dalam rumah itu di situ sudah banyak hidangan makanan Pak Jack. Jadi Mbok Yem itu ternyata masak bukan masakan untuk dirinya sendiri. Jadi di tempat kayak ada ambennya itu, meja makan itu kayak kursi makannya itu yang terbuat dari bambu itu katanya sudah banyak berjajar hidangan macam-macam Pak Jack. Dan anak yang diajak masuk 1 atau 2 anak itu, "Ayo Le makan." Jadi kayak seolah-olah dianggap cucunya sendiri, disuruh makan. Dan anehnya kadang-kadang Mbok Yem itu kalau anak-anak makan itu dia itu memaksa untuk menyuapi. Dan itu kejadian terjadi tidak hanya sekali,
beberapa kali Pak Jack. Biasanya Mbok Yem itu kalau ngelihat anak-anak siang-siang main gitu, dipanggil sama dia, diajak masuk, dan pintunya ditutup. Jadi anak-anak itu seolah-olah dipaksa atau diculik untuk menemani Mbok Yem itu sampai begitu menjelang adzan maghrib. Awalnya tetangga-tetangga itu bingung, loh ini ngapain sih Mbok, anak-anakku di mana? Tanya teman-temannya, le kelihatan nggak anaknya bapak ibu nggak? Tadi diajak masuk ke rumahnya Mbok Yem. Dipanggillah di sana. Dan Mbok Yem ya istilahnya waktu ditanya, iya biar main di sini, aku kangen sama anak-anak gitu. Jadi ya kelihatan mungkin orang-orang awalnya merasa, oh mungkin kasihan di rumah sendirian, orang tua sudah nenek-nenek, jadi ya nggak ada anak-anak kecil. Tapi ketika anak-anak kecil itu menjelang maghrib itu baru dipulangkan, orang-orang juga merasa heran Pak Jack, kok lama banget, mulai siang sampai menjelang maghrib kok baru disuruh pulang. Dan ketika ditanya, kamu ngapain aja di sana? Ya disuruh makan, disuapin makannya, habis itu disuruh masuk kamar, ditidurin, dikipasin. Jadi masih pakai kipas dari bambu itu Pak Jack. Dan itu semua berlaku ke hampir semua anak-anak yang pernah diajak masuk ke rumahnya Mbok Yem. Dan akhirnya orang-orang ini merasa ya mungkin Mbok Yem ini dalam tanda kutip agak berkurang pikirannya, mungkin bisa jadi pikun, atau ya itu tadi ya mungkin orang-orang berusia lanjut, jadi ya mungkin ada gangguan yang kejiwaannya mungkin yang tidak seperti biasanya. Orang-orang itu mulai membatasi diri Pak Jack. Jadi anak-anaknya itu tidak diperbolehkan untuk main di area halamannya Mbok Yem. Ya awalnya anak-anak merasa heran juga, atau mereka itu tidak merasa aneh, walaupun kadang-kadang dipaksa makan, sudah kenyang itu masih disuapin, tidak mengantuk, dipaksa tidur, terus istilahnya ditidurkan di tempat tidurnya Mbok Yem, dikipasin sambil Mbok Yem itu kayak menyanyi gitu, mendendangkan lagu-lagu anak-anak, kayak ya menina bubukkan dengan pakai bahasa Jawa, katanya gitu Pak Jack. Sampai akhirnya anak-anak itu karena dilarang orang tua, mereka juga dimarahi, ya akhirnya mulai berkurang anak-anak yang main ke sana. Hingga akhirnya nggak sengaja Mas Hamzah ini main sama temannya. Karena mungkin dia nyari teman-teman nggak ketemu, pada suatu siang dia itu main Pak Jack ke halaman rumahnya Mbok Yem, ke pekarangannya Mbok Yem. Dia itu sama salah satu temannya, anak laki-laki, mungkin ya sebut namanya Roni gitu ya. Mas Hamzah ini sama Roni main di sana. Nggak lama kemudian kayak dia itu mendengar suara langkah kaki sandalnya Mbok Yem. Mas Hamzah itu masih ingat banget, katanya ya langkah kakinya Mbok Yem itu mesti kayak diseret gitu, seret seret sambil ada suara tongkatnya kotak kleduk gitu, jadi seret seret kotak kleduk kotak kleduk. Jadi Mas Hamzah itu wah ini pasti Mbok Yem ini. Nggak lama kemudian rumah itu pintunya dibuka, Mbok Yem tampak keluar dari dalam rumah, langsung tangannya melambai-lambai, le ayo masuk, ayo makan, Mbah punya jajan, punya makanan, punya kue, katanya gitu. Nah si Roni ini nggak mau, enggak, aku tak pulang aja, nggak boleh sama bapak, nggak boleh sama ibu, nanti kelamaan di dalam, mau maghrib malah disuruh pulang, aku nggak bisa ngaji, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main sama temen-temen. Nggak mau si Roni, langsung lari katanya. Lah Mas Hamzah ini karena merasa mau lari, dia itu kayak nggak tega gitu ngelihat Mbok Yem itu. Ya dia diem aja kayak mematung gitu Pak Jack. Rasa-rasanya itu antara pengen pergi, tapi ada rasa kayak kasihan banget gitu. Akhirnya karena terus tangannya melambai-lambai, Mas Roni ini mau, dia itu berjalan. Jadi Mas Hamzah waktu itu kayak merasa, oh aku kok mau aja gitu ya disuruh ke situ. Jalan dia. Begitu masuk ke dalam rumah, nggak tahu Mbok Yem itu tiba-tiba nutup pintunya, jegrek, langsung dikunci Pak Jack, digrendel gitu dari dalam, sekrek gitu. Nah Mas Hamzah agak heran juga, ya Mbok ada apa? Ayo sini makan sama Mbok masak banyak banget. Dan beneran Mas Hamzah ini awalnya merasa heran Pak Jack, kok masak banyak banget, mungkin seperti teman-teman yang lain aku disuruh makan. Tapi perasaan Mas Hamzah waktu itu
langsung ada perubahan yang sangat luar biasa itu di ciri-ciri Mbok Yem Pak Jack. Jadi begitu dia ada di dalam rumah, pintu itu ditutup, Mbok Yem itu kayak nutupin semua jendela. Jadi jendela itu ditutup dan awalnya Mas Hamzah itu tidak menyadari ada hal-hal yang agak aneh gitu. Mas Hamzah itu begitu agak lama dia disuruh duduk di tempat meja makan, Mas Hamzah itu menyadarinya apa ya Pak Jack? Katanya itu, Mbok Yem itu biasanya kalau di luar itu kan kalau jalan pakai tongkat tertatih-tatih ya. Waktu di dalam rumah itu dia itu gesit banget, kayak orang yang masih muda gitu Pak Jack. Tongkatnya nggak dipakai, dia itu nutup pintu, nutup jendela itu cepet banget. Jalannya itu kayak orang yang sehat. Nah waktu itu Mas Hamzah nggak nyadari katanya. Ya dia langsung aja duduk. Di situ ada banyak makanan. Jadi ada kayak sayur-sayur yang masih uapnya itu mengepul gitu. Ada nasi yang masih hangat. Mas Hamzah akhirnya diambilkan gitu. Sayurnya juga diambilkan. Mau apa le? Ini ada lodeh, ada sayur Bali, ada macam-macam waktu itu. Akhirnya Mas Hamzah mau aja diambilkan. Kalau nggak salah katanya waktu dia dikasih sayur lodeh. Terus ada ikan karenya juga, ada tempe, tahu, karuh. Mbok Yem ini kok masak banyak banget. Perasaan dia itu nggak pernah kelihatan belanja ya. Nah terus dia itu dapat dari mana? Apa mungkin anak-anaknya kalau berkunjung itu mungkin nyediain dia itu banyak bumbu sama bahan itu. Ya sudah, Mas Hamzah ini makan. Begitu makan itu Pak Jack, dia itu sama Mbok Yem itu disiapin, jangan aku yang nyuapin katanya. Jadi Mbok Yem itu kelihatannya kayak berubah banget gitu. Yang dirasakan Mas Hamzah itu katanya Mbok Yem itu seolah-olah kayak ibunya sendiri gitu. Jadi kayak mengibaratkan dia itu seorang ibu atau seorang neneknya sendiri. Mas Hamzah itu diambilkan, disuapin, disuruh makan. Dan Mas Hamzah itu merasa aneh. Dia dalam kondisi sadar itu paham Pak Jack, masakan itu rasanya hambar semua, kayak nggak ada bumbunya sama sekali. Ya memang rupa-rupanya itu kayak sayur kare, terus sayur lodeh. Tapi ketika masuk ke mulut, rasanya hambar, nggak ada rasanya sama sekali. Habis itu, karena Mas Hamzah merasa gak nyaman, masakannya nggak enak, ya dia itu kayak istilahnya nggak mau menghabiskan. Sudah Mbah, sudah saya nggak mau. Sudah tunggu sini aja, ayo habiskan makanannya. Terus disuapin gitu. Sampai akhirnya karena makanannya nggak habis, Mbok Yem ini langsung, ya sudah ayo ini minumnya. Dikasih minum teh, diminum juga rasanya itu kayak nggak ada rasanya, jadi kayak teh tawar gitu aja. Biasanya kan mungkin teh ada gulanya agak manis. Mas Hamzah mulai merasa nggak enak, perasaannya itu mulai campur aduk katanya. Dan ruangan itu ketika ditutup semua kan kondisinya kan agak temaram, agak gelap Pak Jack ya. Dan Mbok Yem ini sama sekali tidak menyalakan lampu. Dan herannya Mas Hamzah itu, Mbok Yem itu bergerak ke sana kemari. Di rumahnya itu banyak perabotan dalam kondisi ya istilahnya temaram seperti itu. Mas Hamzah aja kalau jalan mungkin ya dia harus istilahnya hati-hati. Kalau mungkin meja mungkin kelihatan. Takutnya itu kayak kaki meja kan khawatir tersandung atau mungkin ada kursi. Mbok Yem itu bergerak itu lincah banget Pak Jack, nggak pakai tongkat. Seolah-olah dia itu bisa melihat kondisi ruangan yang gelap. Bahkan ketika ayo le habis makan, ayo tidur. Nanti Mbok kasih dongeng gitu. Istilahnya didongengin gitu. Ya. Dia itu pegangan tangannya Mbok Yem itu kayak pegangan orang yang penuh semangat gitu. Jadi cengkramannya itu rapet banget. Sampai Mas Hamzah itu merasa kayak sakit gitu tangannya Pak Jack. Dia itu dibawa, diajak masuk ke dalam kamar, dan di dalam kamar itu ternyata kondisinya sudah gelap gulita. Karena semua jendela ditutup. Diajak masuk di dalam kamar, ditidurkan, kemudian dia itu dikipasin, terus Mbok Yem itu kayak nyanyi gitu Pak Jack. Dia itu nyanyi lagu Jawa, lagu lama, lagu anak-anak yang Mas Hamzah sendiri mungkin pernah dengar lagu itu tapi dinyanyikan sama mbah-mbahnya dia dulu. Jadi Mas Hamzah itu langsung bayangannya itu ketakutan Pak Jack. Kok gini ya, ini Mbok Yem ini kok ya kelihatannya memang Mbok Yem, tapi kok di dalam kok kayak bukan Mbok Yem gitu. Jadi dia itu merasa heran. Sampai akhirnya Mas Hamzah ini pura-pura tidur. Pura-pura tidur, dia itu diem, pokoknya dia itu pingin lari lah. Dia itu nggak tahu berapa lama Mas Hamzah ini ada di dalam kamar sambil dengerin Mbok Yem istilahnya menina bubukkan dia. Sampai akhirnya dia itu pura-pura tidur, Mbok Yem itu diem. Jadi dia itu, Mas Hamzah itu merasa, oh tangannya sudah nggak ngipasin lagi, berarti Mbok Yem ini tidur.
cepet-cepet Mas Hamzah itu berusaha menggerakkan badannya supaya dia itu bisa istilahnya menjauh sedikit dari posisinya Mbok Yem yang tidur, turun dari pembaringan. Begitu turun dari pembaringan, tahu-tahu ada suara, "Le, mau kemana?" Lari Mas Hamzah, lari cepet. Dia tuh langsung berusaha lari melewati kelambunya, pintunya kamar yang katanya ada kelambunya. Dia tabrak. Mas Hamzah itu masih ingat, habis kamar aku harus belok kanan tempat dia makan, lurus saja baru ketemu pintu depan rumahnya Mbok Yem. Lari dia Pak Jack. Dan benar dia lari itu lancar banget karena memang tadi sudah menghafal Mas Hamzah. Sampai di depan dia pas mau pegang pintu, tahu-tahu Mbok Yem itu sudah ada di pintu Pak Jack. Nggak tahu gimana orang setua itu kok bisa lari, tahu-tahu dia ada di depan pintu, langsung dipeluk Mas Hamzah itu. "Mbok masih kangen, ayo tidur lagi." Mas Hamzah nangis, dia itu ketakutan, menjerit-jerit nangis karena Mbok Yem ini memperlakukan dia itu seperti kayak anak-anak balita gitu. Makan disuapin, tidur ditidurin, terus dikipasin juga. Nangis Mas Hamzah, "Ayo jangan nangis." Nah, karena Mas Hamzah nangis, agak lama kemudian di luar itu mungkin istilahnya orang-orang mendengar tangisannya Pak Jack. Di luar itu mulai diketuk pintunya. Mbok, Hamzah ada di dalam." Mbok dicari, ternyata itu suara bapaknya Mas Hamzah sama Mbok Yem. "Wis diam di sini, itu bukan siapa-siapa, bukan bapakmu itu," katanya. "Itu suaranya bapak, Mbah, itu suaranya bapak." "Bukan, sudah di sini aja." Diketuk-ketuk pintunya. "Mbok, anak saya di sana." Ternyata bapaknya Mas Hamzah ini sama tetangga-tetangganya. "Anaknya tidur, Hamzah tidur." Karena mungkin nggak percaya, akhirnya orang-orang itu mendobrak pintunya Pak. Didobrak, pintunya kebuka, beneran. Mas Hamzah ini begitu mendengar pintu kebuka, dia itu katanya meloncat langsung lari. Dan Mbok Yem membiarkan aja dia lari. Nggak lama kemudian, dia langsung ketemu bapaknya, langsung menangis katanya, meraung-raung gitu Mas Hamzah, ketakutan. Sampai akhirnya Mbok Yem itu keluar. Dan anehnya Pak Jack, ketika Mbok Yem itu keluar, dia itu masih pakai tongkatnya lagi. Ketemu dengan bapaknya Mas Hamzah, ketemu dengan tetangganya. "Anakmu habis makan, dia itu ngantuk, pingin tidur di sini." "Ya kan Le?" "Enggak Pak, aku pengen pulang, aku pengen tidur di rumah." Jadi Mas Hamzah itu nggak mau, istilahnya Mbok Yem itu kayak memastikan, "Iya, loh kan katanya kamu tadi mau tidur sini Le." Enggak, saya mau pulang." Akhirnya sama bapaknya, "Mbok, wes Hamzah pulang aja, dia pengen tidur di rumah. Nanti kapan-kapan kalau main ke sini nggak apa-apa sama Mbok lagi. Ini sudah sore Mbok, waktunya tidur." Dia itu siang itu nggak pernah tidur gara-gara main ke sini. Akhirnya Mas Hamzah pulang, tetangga-tetangganya juga pulang. Mereka juga berinisiatif, "Mbok, nanti pintunya biar saya yang benerin. Nanti nggak apa-apa, kita yang tanggung jawab." Gitu. Ya akhirnya Mas Hamzah itu pulang, dan nggak lama kemudian bapaknya sama tetangga-tetangga itu balik lagi ke rumahnya Mbok Yem, cuman benerin pintu. Nah, setelah kejadian itu Pak Jack, menurut cerita, orang tua satu kampung itu nggak ada yang nyuruh anak-anaknya main ke rumahnya Mbok Yem. Dan rumahnya Mbok Yem itu sepi banget. Dan orang-orang itu mulai merasa aneh ketika sudah nggak ada anak-anak main di situ Pak Jack. Mbok Yem itu kayaknya mengurung diri di dalam rumah. Tapi yang jadi pertanyaan orang-orang, tiap malam itu kayak ada perempuan itu duduk di balai-balai teras rumahnya Mbok Yem. Jadi ada perempuan, wajahnya itu nggak kelihatan, dia itu pakaiannya itu kayak ya istilahnya pakaian yang terusan gitu Pak Jack, tapi warnanya nggak putih, jadi warnanya itu kayak gelap gitu, entah itu abu-abu atau hitam. Dan perempuan itu nggak kelihatan wajahnya karena rambutnya itu panjang. Jadi ya tiap malam itu perempuan itu kayak, kalau nggak di teras rumahnya Mbok Yem, orang-orang itu kadang-kadang ngelihat di pekarangan belakang rumahnya dekat sumur. Orang-orang mulai curiga, beberapa tetangga itu nyamperin ke sana, perempuan itu hilang. Bahkan beberapa orang-orang yang datang ke sana kalau sendirian ngelihat perempuan itu, bayangannya itu bukan Mbok Yem. Mereka langsung ketakutan, ya udah pergi. Sampai akhirnya berhari-hari seperti itu Pak Jack. Dan ketika pagi, ya mereka melihat Mbok Yem aktivitasnya seperti biasa. Ya istilahnya menyapu rumahnya, terus kemudian bersih-bersih, kemudian ke belakang ngambil air dari sumur, tapi tetap pakai tongkat. Tapi kalau tiap malam hari, ya istilahnya selain ada perempuan yang
misterius itu, mereka juga kadang-kadang mendengar kayak suara Mbok Yem itu nyanyi-nyanyi sendiri. Nyanyi-nyanyi kayak nembang, kayak nidurin anak gitu. Tapi ketika mereka ngecek, Mbok Yem itu tidur. Yang nyanyi ini siapa gitu. Sampai akhirnya karena warga kampung merasa gak nyaman, salah satu warga ini rembukan. Istilahnya ya manggil kayak sesepuh desa atau kami tuonya gitu. Kemudian juga ngajak beberapa orang-orang yang dianggap paham, istilahnya ya orang-orang tua yang mungkin paham kondisi supranatural di situ, langsung mereka itu menyampaikan kayaknya ini Mbok Yem ini nggak sakit, nggak pikun, tapi biasanya kalau seperti itu ada sosok lain yang merasuki dia. Jadi dalam artian itu di luar kesadaran Mbok Yem, dia itu kesurupan Pak Jack. Tapi sosok ini istilahnya niatannya bukan jahat. Kayaknya ya yang masuk itu kayak sosok perempuan, masih ya kelihatannya sih masih sehat, masih muda gitu. Dan kayaknya perempuan ini nyari anaknya, katanya gitu. Makanya selama ini yang diajak masuk Mbok Yem itu mesti anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan gitu ya kayak dibiarin, kayak nggak dianggap gitu aja. Akhirnya karena kondisi seperti itu, warga itu sepakat ya ngajak orang-orang tua tadi itu untuk ya gimana lah bikin ritual supaya ya Mbok Yem ini nggak terus seperti ini gitu. Karena kan kasihan kalau sudah tua terus kelihatan seperti orang ya mohon maaf tidak normal kayak orang dengan gangguan kejiwaan. Akhirnya dengan mengajak keluarganya Mbok Yem, manggil anak-anaknya Mbok Yem, ya mereka melakukan ritual di rumahnya sana. Awalnya Mbok Yem itu kayak marah-marah. Apa-apaan ini? Wong ada apa ini? Wong kok kesini semua? Orang-orang kok kesini semua? Nggak apa-apa Mbah, cuma doa bersama aja. Mbok Yem sempat marah-marah Pak Cek. Sampai akhirnya ya orang-orang bilang wah itu kayaknya nggak mau, itu yang di belakang rumah itu nggak mau. Di belakang rumah dalam artian sosok misterius itu tadi nggak mau. Akhirnya Mbok Yem ditenangkan, ya istilahnya dikasih kayak, Mbok ayo minum dulu biar nggak kaget. Dikasih minum, baru setelah dikasih minum mungkin dengan doa-doa khusus itu Mbok Yem akhirnya mau Pak Cek. Dia diem dan membiarkan kayak ritual doa bersama itu berlangsung. Sampai akhirnya setelah ritual doa itu ya beberapa orang itu diminta untuk istilahnya kayak menyiramkan air di sekeliling rumahnya Mbok Yem. Setelah ritual itu ya istilahnya orang-orang mulai merasa ada perubahan di rumahnya Mbok Yem. Bahkan anak-anaknya Mbok Yem waktu itu diminta tinggal di situ untuk sementara waktu Pak Jack. Jadi setelah itu Mbok Yem itu ternyata ya habis ada ritual itu ya dia lebih banyak di kasur Pak Jack, tidur di kasur kamarnya. Keluar paling cuma ya makan, masak, balik lagi ke kasur. Kalau nggak capek ya nyapu-nyapu rumah. Jadi ya kelihatan banget kalau Mbok Yem ternyata sudah sepuh, sudah rentah, sudah sangat lemah gitu. Kembali ke ya istilahnya kodratnya sebagai nenek-nenek yang usia lanjut gitu. Jadi ya katanya Mas Hamzah, lah habis ada ritual kok Mbok Yem sekarang itu nyapu rumah itu paling 2-3 hari sekali. Paling tiap pagi ya duduk-duduk di teras, istilahnya berjemur sinar matahari, menyapa tetangga, dan kadang-kadang juga jalan ditemani tongkat. Terus diajak ngobrol juga pendengarannya kurang. Kadang-kadang juga jalan di rumah itu tongkatnya dipukul-pukulkan karena takut tersandung kaki meja. Jadi ya Mbok Yem itu balik normal Pak Ceng. Karena memang ternyata selama ini yang dialami oleh Mas Hamzah dan teman-temannya itu, mereka itu diajak masuk dalam artian diculik, dikasih makan, ditidurkan, dinina bubukkan, itu ternyata bukan oleh Mbok Yem, tapi ya istilahnya oleh makhluk misterius yang kebetulan ya numpang ke raganya Mbok Yem itu tadi. Jadi ya Mas Hamzah secara nggak langsung ya istilahnya diculik sama makhluk itu Pak Cek. Jadi itu kisah kanak-kanaknya Mas Hamzah itu Pak Cek. Ya mungkin karena Mbok Yem sendirian ya dan sudah sepuh. Betul, sudah sepuh, berusia lanjut. Jadi kondisi juga nggak ada temannya. Nggak ada teman. Ya ya sangat mudah sekali untuk istilahnya pikirannya terpecahkan gitu. Biasanya sih kalau sendirian gitu kan orang-orang tua itu sering ngelamun, nggak ada aktivitas dan sebagainya. Atau mungkin bisa jadi ada sesuatu lagi mungkin kan. Ya bisa jadi ada sesuatu karena memang Mas Hamzah cerita ya
sebenarnya di sumur belakang rumahnya Mbok Yem itu memang agak angker. Jadi sebelum-sebelumnya memang ya anak-anak nggak berani sebenarnya main di pekarangan belakang itu yang ada sumurnya itu Pak Jen. Iya. Oke Mas Hamzah, terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Dan untuk sobat pemberi kisah, terima kasih juga sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.